Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus tentang apa yang dilakukan orang ini yang emang gila banget. Yang mana semuanya berawal dari orang ini yang berstatus sebagai pengangguran, yang ngalamin kesulitan keuangan sampai berakhir nekat ngelakuin apapun demi uang. Sampai ini orang sempat keluar masuk penjara sebelum akhirnya ya kasusnya pun itu sempat menggemparkan. Yang semuanya berawal dari Facebook dan menggunakan foto ini nih untuk memancing target korbannya. Sampai korbannya pun ya ini berakhir di box plastik yang kejadiannya ini di Bandung, yang emang serem banget nih kejadiannya. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Amit-amit jangan sampai ya kasus kayak gini terjadi di hidup kita dan juga orang-orang terdekat kita. Jadi kita cukup tahu aja kayak gimana kasusnya ya untuk pembelajaran. Jadi soal kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini. Yuk kita bahas. Jadi orang ini bernama Denny Prianto yang tumbuh besar di kampung halamannya yang ada di Kampung Sidareja yang ada di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Yang mana dia ini tuh tinggal dengan orang tuanya yang sebagai petani di kampungnya. Yang emang sejak kecil Denny ini tuh udah ngebantuin orang tuanya untuk ngurusin sawah milik keluarganya dengan penghasilan yang secukupnya. Karena ini di tahun 2008 saat Denny ini yang udah berusia 26 tahun, dia pun nekat tuh memutuskan ikut teman sekampungnya untuk merantau ke Jakarta dengan harapan ya dapat pekerjaan yang bisa ngerubah nasib hidupnya di Jakarta. Ternyata selama di Jakarta, Denny pun baru merasakan gimana sulitnya nyari pekerjaan di Jakarta. Yang akhirnya ya selama di Jakarta, Denny pun itu cuma nganggur dan numpang di kontrakan temennya. Jadinya karena nggak punya pekerjaan dan pastinya nggak punya uang juga, Denny pun sampai nekat tuh mencuri di salah satu toko yang ada di dekat tempat tinggalnya. Dan aksinya ini pun itu ketahuan tuh yang ngebuat Denny pun akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Terus di tahun 2009 setelah dia bebas dari penjara, dia pun itu langsung balik ke kampungnya. Nyampe di kampung, dia pun itu balik tinggal dengan orang tuanya dan juga balik bekerja ngebantuin orang tuanya untuk bersawah. Terus beberapa tahun kemudian selama tinggal di kampungnya, Denny pun akhirnya kenal dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Nur yang berasal dari Banjarnegara. Terus setelah lama kenal, akhirnya di tahun 2013 mereka pun nikah dan memutuskan tinggal di kampungnya Nur ini yang ada di desa Gumelem Wetan yang ada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang kurang lebih itu berjarak 2 atau 3 jam perjalanan dari desa Denny ini di Cilacap. Terus setelah bertahun-tahun mereka nikah, bahkan setelah mereka ini punya 3 anak, mereka pun itu ngalamin kesulitan keuangan. Karena Denny ini nggak punya pekerjaan, yang biasanya cuma ngabisin waktunya ya itu nongkrong di warkop dengan teman-temannya warga di sana yang juga emang sesama pengangguran. Karena sesama pengangguran yang ngalamin kesulitan keuangan juga ya, akhirnya Denny dan keempat temannya pun itu sampai nekat melakukan penculikan ke seorang mahasiswi kedokteran yang ada di wilayah Purwokerto di tahun 2013 itu untuk minta tebusan sebesar 60 juta ke orang tua korbannya. Yang berakhir Denny dan teman-temannya pun itu berhasil ditangkap kepolisian di sana dan mahasiswi yang mereka culik pun ya itu syukurnya berhasil diselamatkan. Karena ini di tahun itu lagi-lagi Denny pun di penjara. Nah terus setelah kurang lebih 7 tahun mendekam di penjara, akhirnya di tahun 2019 Denny pun itu dibebaskan. Setelah itu Denny pun balik tinggal dengan istrinya lagi di desa Gumelem Wetan, Banjarnegara dengan kebiasaannya yang masih sama kayak sebelumnya. Karena Denny ini cuman ngabisin waktunya untuk nongkrong di warkop karena nggak punya pekerjaan. Yang emang lagi dan lagi ya masalah keuangan pun itu jadi masalah utamanya saat itu. Yang mana karena inilah bukannya jerah ya setelah di penjara 2 kali, justru di sini Denny ini tuh jadi jauh lebih mengerikan lagi. Jadi di tahun 2019 yang mana semuanya berawal saat Denny ini berencana mendapatkan uang dengan cara instan menggunakan akun Facebooknya yang bernama Thunder Flash ya untuk nyari wanita kaya yang lebih tua. Yang emang niatnya ini pun benar-benar serius karena saat itu Denny ini tuh sampai nyuruh salah satu temennya ngedit fotonya kayak gini yang seolah-olah kalau dia itu lelaki muda yang bekerja di pelayaran. Yang mana modal foto inilah Denny pun itu mulai menggoda ibu-ibu kaya yang aktif di Facebook. Singkat cerita setelah sebulan nyari target, akhirnya di bulan Mei tahun 2019 ternyata ada satu ibu-ibu yang ngeladenin godaannya yang bernama Ninis yang saat itu udah berusia 51 tahun yang tinggal di Bandung. Yang parahnya sampai aku nggak habis pikir nih ya, saat itu Ninis ini padahal udah punya suami dan anak yang udah membangun rumah tangganya yang sebenarnya cukup harmonis selama berpuluh-puluh tahun karena nggak pernah ada masalah serius di rumah tangganya. Bahkan mereka pun hidup dengan kondisi yang berkecukupan karena saat itu Ninis ini emang wanita karir yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama di Bandung yang emang dia selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Tapi di samping itu Ninis juga emang dikenal orang yang ramah dan cukup
bersosial di lingkungannya. Karena Ninis juga saat itu aktif sebagai ibu-ibu pengajian di tempat tinggalnya. Tapi saat itu Ninis juga emang aktif di Facebook yang awalnya ya cuman untuk media dia bersosial aja. Nah tapi dari Facebook ini nih, Ninis ini akhirnya kenal dengan Denny. Bahkan tergoda dengan gagahnya Denny di foto ini. Karena dengan Ninis, Denny ini ngaku kalau dia tuh seorang pelayaran yang masih lajang. Yang awalnya ya mereka tuh cuman chattingan aja tuh di Facebook. Tapi lama kelamaan mereka pun jadi makin deket sampai mulai berkomunikasi via WhatsApp. Yang mana disinilah biarpun mereka belum pernah ketemu, tapi Denny ini benar-benar berhasil ngebuat Ninis jatuh cinta ke dia dengan segala tipuannya. Dan semenjak ini juga di rumah, Ninis pun itu mulai sering asik chattingan dengan Denny. Sampai suaminya pun itu mulai ngerasa tiba-tiba perhatian Ninis ini tuh yang makin berkurang. Karena selalu disibukkan dengan HP dan juga laptopnya. Ya karena dia ini selalu chattingan dengan Denny. Bukan cuma itu aja, Ninis yang biasanya selalu siapin sarapan dan masak untuk suami dan anaknya. Tapi semenjak itu Ninis ini udah cuek dan jarang masak. Jadinya pas sekalinya masak, rasa masakannya pun itu udah beda. Yang seolah Ninis ini tuh udah nggak ikhlas masak untuk suami dan anaknya di rumah. Tapi awalnya suaminya cuma merasakan kalau Ninis ini yang udah makin cuek. Nah tapi suaminya masih belum sama sekali curiga dengan perselingkuhannya. Sedangkan di samping itu setelah hubungan perselingkuhan mereka yang makin mesra, disinilah Denny pun itu mulai morotin Ninis. Karena di sini Denny ini mulai minjem uang ke Ninis sampai beberapa juta dengan alasan kalau gajinya saat itu belum keluar. Nah jadinya ya dia janji katanya uangnya akan dikembalikan kalau gajinya udah keluar. Ninis yang saat itu emang udah tergila-gila dengan Denny langsung ngirim uang juta-jutaan ke Denny, bahkan tanpa berharap uangnya dikembalikan. Yang mana semenjak ini Denny pun makin lama makin keenakan. Jadinya ya bentar-bentar Denny itu minta uang ke Ninis, dan Ninis pun selalu ngirim uang ke Denny dari uang tabungan keluarganya. Terus setelah lama mereka menjalin hubungan yang cuman chattingan aja, ditambah suaminya yang masih belum curiga sama sekali, jadinya Ninis pun makin berani lagi sampai ngajak Denny ini nelponan. Yang mana disinilah mereka pun itu mulai sering teleponan. Tapi setelah beberapa kali mereka nelponan, suaminya Ninis pun itu makin lama makin curiga karena Ninis ini selalu menghindar dari suaminya untuk nelponan. Terus karena suaminya yang udah curiga, jadi suaminya pun sempat nguping sampai suaminya pun tahu ternyata Ninis ini nelponan mesra dengan lelaki lain. Intinya karena ini Ninis dan suaminya pun jadi sering bertengkar dan mereka pun itu mulai gak harmonis lagi. Yang padahal ya udah berpuluh-puluh tahun rumah tangga mereka udah harmonis tanpa sekalipun adanya orang ketiga di hubungan mereka. Bukannya sadar dengan apa yang udah dia lakukan, justru di situ ya Ninis ini tuh makin serius lagi tuh membangun hubungannya dengan Denny. Karena saat itu dia belum pernah ketemuan langsung dengan Denny, jadinya Ninis pun ngajak Denny ini ketemuan di Bandung. Yang bahkan Ninis pun sampai ngirim uang ke Denny untuk ongkos perjalanan Denny ke Bandung. Jadinya Denny pun langsung berangkat ke Bandung naik bus. Dan di tanggal 19 Juni tahun 2019 akhirnya mereka pun ketemuan di Bandung, tepatnya di pintu tol Padalarang. Yang mana di situ pas ketemuan ya Ninis ini tuh ngebawa mobilnya jenis Toyota Rush. Setelah itu mereka pun jalan-jalan berdua menggunakan mobilnya Ninis ini di sekitaran Bandung. Bahkan sampai makan-makan di restoran yang ada di sana layaknya kayak orang pacaran. Dan semua biayanya juga itu ditanggung Ninis. Karena saat itu ya Denny ini tuh masih beralasan kalau gajinya masih belum keluar juga. Tapi karena Ninis yang udah tergila-gila dengan Denny, jadinya ya semua itu nggak dia jadikan masalah. Bahkan setelah seharian mereka puas jalan-jalan, Ninis pun sampai ngasih uang lagi tuh untuk Denny untuk dia balik. Bahkan sampai di Banjarnegara pun Denny pun itu makin ketagihan lagi tuh minta uang ke Ninis. Dan Ninis pun langsung ngirim uang berapapun yang dia minta. Sedangkan Denny setelah dapat kiriman uang dari Ninis, terkadang dia pun itu ngasih uangnya ke istrinya di rumah ya untuk belanja kebutuhan dapurnya. Yang emang istrinya pun sempat curiga karena akhir-akhir itu ya Denny ini emang sering ngasih uang ke istrinya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan istrinya tahu kalau Denny ini tuh nggak punya pekerjaan. Tapi 1000 alasan dari pembohong ulung ini ya awalnya berhasil membendung pertanyaan demi pertanyaan dari istrinya. Tapi lama kelamaan karena istri yang udah makin curiga, akhirnya istrinya pun sempat ngecek HP-nya secara diam-diam. Dan disitulah istrinya pun ngelihat foto selfie Denny ini dengan wanita lain yang usianya lebih tua. Yang emang semenjak ini ya Denny dan istrinya pun itu jadi sering bertengkar. Sedangkan di samping itu Ninis yang masih ngerasa belum puas ketemuan dengan Denny sebelumnya yang cuman jalan-jalan aja. Jadinya saat itu ya Ninis pun nyuruh Denny ini datang bahkan nginap di Bandung. Karena Ninis ini ternyata udah siapin kos-kosan di Bandung untuk mereka bermesraan di situ. Bahkan Ninis pun sampai ngirim uang untuk ongkos Denny ke Bandung. Nah karena ini ya di tanggal 5 Juli tahun 2019 Denny pun langsung berangkat ke Bandung. Nyampe di sana mereka pun langsung ketemuan di kosan yang udah disiapkan Ninis ini yang ada di wilayah Rancasari Kota Bandung. Yang mana di situ mereka pun bermesraan dan di situ juga Ninis pun curhat soal hubungannya dengan suaminya yang udah renggang karena suaminya yang udah curiga dengan perselingkuhan mereka. Jadinya karena Ninis ngerasa lebih nyaman dengan Denny, jadinya dia pun ngajak Denny untuk nikah siri. Nah Denny yang kaget cuman jawab iya aja. Terus setelah seharian mereka di kosan itu, sorenya Ninis ini yang sedang bersiap mau pulang ke rumahnya, Denny pun di situ sempat minta uang ke Ninis sebesar 25 juta dan tanpa ragu Ninis pun langsung ngasih uang yang diminta Denny. Terus besoknya di hari Sabtu setelah dikasih uang 25 juta dari Ninis, Denny pun langsung beli mobil bekas merek Timur seharga 20 juta di salah satu showroom mobil bekas yang ada di Bandung. Setelah itu dengan uang yang masih tersisa 5
5 juta lagi, dia pun itu langsung balik ke kosannya dengan mobil yang baru dia beli. Tapi di kosannya Denny pun disitu mulai mikir dan resah karena Ninis ini ngajak dia nikah. Karena sebenarnya Denny ini nggak berniat sampai nikah karena niatnya cuma morotin aja. Nah karena ini ditambah Denny juga yang udah tergiur dan pengen merampas mobilnya Ninis karena menurutnya kalau mobil Ninis itu pasti mahal kalau dijual. Jadinya Denny pun mulai mikir dan berencana untuk menghabisi Ninis untuk melarikan mobilnya. Nah bahkan dia pun udah siapin cara untuk sekaligus ngedapatin surat-surat mobilnya supaya nantinya mobilnya itu lebih gampang dijual dengan harga yang tinggi. Setelah semua rencananya udah bulat, besoknya di hari Minggu pagi, tepatnya di tanggal 7 Juli, Denny pun langsung menghubungi Ninis via chat di Facebook untuk nyuruh Ninis ini datang saat itu juga ke kosannya untuk mereka mempersiapkan pernikahannya. Dan di situ juga Denny pun nyuruh Ninis ini datang bawa mobilnya bahkan surat-suratnya yang katanya ya cuman untuk dijadikan mahar di hadapan penghulunya nanti. Ninis yang percaya dengan semangatnya langsung setuju. Sedangkan Denny di kosannya itu langsung mempersiapkan semuanya, bukan soal pernikahan tapi mempersiapkan palu yang udah dia letakkan di tempat tidur yang akan dia gunakan untuk ngabisin Ninis nanti. Sedangkan Ninis di Minggu pagi itu langsung bersiap dan juga ngebawa surat-surat mobilnya dan sempat pamit ke suaminya yang katanya dia mau ke bengkel untuk servis mobil mereka. Suaminya yang emang sama sekali nggak curiga ya ngizinin Ninis ini pergi, yang mana sebenarnya disitulah suaminya terakhir kali ngelihat dia hidup. Setelah itu dengan semangatnya Ninis pun langsung berangkat ke kosannya Denny. Sampai di sana Ninis pun langsung nanya tuh gimana soal pernikahannya dan dia pun langsung ngasih surat-surat mobilnya ke Denny. Di situ Denny pun jawab yang katanya semuanya udah dia persiapkan. Nah tapi sebelum bergegas Denny ini ngajak Ninis ini ke kamar untuk mereka bermesraan dulu. Terus setelah mereka begituan yang sedang berbaring di tempat tidur dan saat Ninis ini lengah ya, disinilah Denny pun langsung ngambil palu dari kolong tempat tidur dan langsung menghantam kepalanya menggunakan palu sampai beberapa kali tuh. Sampai Ninis pun ya langsung berhenti bernafas di situ dengan kondisi kepalanya yang udah hancur. Setelah itu Denny pun langsung nyeret tubuh Ninis ini ke kamar mandi. Dimana di situ barulah Denny pun itu sempat kebingungan gimana cara ngebuang tubuhnya. Dan setelah berjam-jam mikir ya, akhirnya Denny pun langsung keluar untuk beli golok, 2 box plastik dan kantong kresek ukuran gede. Setelah itu dia pun langsung motong tubuhnya sampai jadi beberapa bagian dan semua potongan itu langsung dimasukkan ke 2 kantong plastik. Dan setelah itu ya kedua kantong plastik itu pun dia masukkan lagi tuh ke 2 box yang udah dia siapkan. Setelah semuanya beres dan hari pun udah mulai sore, Denny pun langsung bersihin dan nyiram lantai kamar mandinya dari banyaknya genangan merah sisa-sisa potongan tubuh Ninis. Terus kedua box itu pun langsung dia masukkan ke mobil milik Ninis ini yang dia letakkan di jok belakang mobilnya. Nah setelah itu ya di tengah malamnya Denny pun langsung ngebawa mobil Ninis ini pulang ke rumah istrinya yang ada di Banjarnegara. Setelah nempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, akhirnya di jam 5 subuhnya dia pun nyampe di rumahnya. Dimana di situ ya istrinya pun langsung marah-marah dan menanyakan kemana aja dia pergi, kenapa baru pulang. Karena saat itu udah beberapa hari Denny ini emang gak pulang. Nah sampai istrinya pun nuduh Denny ini gak pulang karena tinggal dengan selingkuhannya. Di situ Denny pun baru jujur ke istrinya yang katanya dia menjalin hubungan dengan wanita itu bukan karena tulus tapi untuk morotin uangnya aja. Yang mana sebagian dari uang hasil morot itu ya itu emang sering dia kasih ke istrinya untuk kebutuhan dapur. Tapi karena istrinya yang tetap marah, jadi mereka pun di situ sampai bertengkar hebat. Sampai akhirnya ya Denny pun langsung ngajak istrinya untuk ngelihat tubuh wanita selingkuhannya di mobil yang udah dia potong-potong. Istrinya yang denger itu pun bener-bener shock dan kaget. Nah tapi istrinya nggak berani ngelihat apa yang ada di dalam mobil itu. Nah karena shock ya istrinya pun itu langsung masuk ke kamar. Sedangkan Denny berencana langsung pergi saat itu juga. Nah tapi sebelum pergi Denny ini sempat ninggalin uang 1,5 juta di atas meja rumahnya untuk kebutuhan dapur rumahnya. Setelah itu di jam setengah 6 pagi yang udah masuk di hari Senin, Denny pun langsung pergi lagi ngebawa mobil Ninis untuk ngebuang tubuhnya. Yang mana dia pergi ke arah Banyumas nyari tempat sepi tuh untuk ngebuang dan ngebakar box plastik itu. Terus di jam 7 paginya dia pun nemuin got gede dengan situasi yang sepi yang ada di wilayah desa Watu Agung. Nah nyampe di situ ya dia pun langsung nurunin 1 box yang berisi kepala, potongan tangan dan kaki Ninis. Dan di situ box itu pun langsung berusaha dia bakar. Tapi karena kondisi potongan yang masih basah, jadi Denny ini sempat kesulitan pas ngebakar box itu. Sampai saat itu ya yang udah di jam 10 pagi, api pun masih kesulitan menyebar di box itu. Jadinya karena udah makin siang, situasi dan jalan di situ yang sebelumnya sepi mulai dilewatin beberapa warga di sana. Nah jadinya ya karena takut ada warga yang curiga ya akhirnya di jam 11 siang dia pun langsung pergi ninggalin box itu yang belum habis terbakar. Setelah itu dia pun langsung pergi lagi tuh nyari tempat lain untuk ngebakar sisa 1 box lagi. Nah tapi karena sebelumnya sempat kesulitan ngebakar boxnya karena isinya yang masih basah, jadinya dia pun sempat nyari bengkel untuk beli ban bekas dan juga beli bensin eceran di warung pinggir jalan. Nah setelah cukup dia pun lanjut jalan lagi tuh untuk nyari tempat sepi ke wilayah Kebumen. Yang akhirnya di jam 2 siang dia pun nemuin gorong-gorong yang ada di desa Sampang wilayah Kebumen yang menurutnya ya tempatnya itu cukup aman. Nah jadinya disitulah dia pun nurunin 1 box lagi dan ngebakar box itu yang berisi sisa potongan tubuh Ninis. Yang kali ini dia berhasil ngebakarnya dengan mudah karena menggunakan ban bekas dan juga bensin. Setelah semuanya beres di hari itu yang udah sore, Denny pun langsung balik ke arah Purwokerto. Nah nyampe di sana ya dia pun langsung ke bengkel aksesoris mobil untuk ngebeli
membeli sarung jok mobil. Karena saat itu di jok mobilnya udah banyak bercak merah bekas dia meletakkan kedua box tadi di situ. Nah jadi jok itu pun ya langsung dia tutupin yang cuman dilapisin sarung jok aja. Setelah itu barulah dia pun muter-muter nyari showroom mobil bekas di sekitaran Purwokerto untuk ngejual mobil milik Ninis ini. Setelah nemuin showroom yang pas, dia pun langsung nawarin mobil merek Toyota Rush warna silver milik Ninis ini untuk dijual. Nah tapi pas sedang tawar-menawar, pemilik showroomnya sempet nawarin untuk tukar tambah tuh dengan stok mobil yang ada di showroomnya. Dan Denny pun tergiur pas ngelihat satu unit mobil yang ada di situ, yang akhirnya ya mereka pun deal. Nah karena di situ ya mobil milik Ninis ini itu ditukar dengan Daihatsu Xenia tahun 2007 dan pihak showroomnya akan bayar sisa harga mobilnya 100 juta lagi ke Denny. Jadi tukar tambah untuk menyesuaikan harga mobilnya karena mobil Toyota Rush milik Ninis ini emang jauh lebih mahal. Tapi karena saat itu udah sore, bank juga udah tutup, jadi pihak showroomnya nggak bisa langsung ngebayar 100 juta ke Denny. Nah jadinya pihak showroomnya minta untuk Denny ini datang lagi besok, tepatnya di hari Selasa, untuk pihak showroomnya ngebayar sisanya 100 juta lagi. Denny pun setuju. Nah jadi setelah itu ya Denny pun itu langsung pulang ngebawa mobil Daihatsu Xenia-nya. Sedangkan di sisi lain di hari Minggu setelah Ninis ini pamit sejak pagi, suaminya di rumah itu udah mulai resah karena udah seharian Ninis ini masih belum pulang juga. Apalagi pas suaminya coba menghubungi ya, ternyata nomornya udah nggak aktif lagi. Jadinya di hari itu suaminya pun coba mendatangi bengkel langganan mereka. Nah ternyata Ninis sama sekali nggak pernah nyampe ke sana. Nah kan ini ya suaminya pun itu sempat menghubungi beberapa teman kantor Ninis, tapi semua temannya juga nggak ada yang tahu keberadaan Ninis. Nah sedangkan saat itu hari udah sore menjelang malam, sedangkan Ninis masih nggak ada kabar setelah pamit tadi pagi. Yang pasti ini pun ngebuat suaminya ya cemas dan pastinya kepikiran. Terus setelah ditunggu besoknya, karena Ninis yang masih belum pulang, bahkan nomornya juga yang masih belum bisa dihubungin, pasti ngebuat suaminya pun itu makin cemas lagi. Terus di situ suaminya pun tiba-tiba keingat pas ngeliat laptop Ninis di rumah. Karena kemarin ya sebelum berangkat Ninis ini emang sempat kelihatan sibuk dengan laptopnya. Jadinya suaminya pun coba meriksa laptopnya. Yang mana disinilah suaminya pun baru tahu karena ngeliat chat mesra Ninis ini dengan lelaki lain di Facebook yang membahas soal pernikahan. Dan dari chat itu juga kelihatan kalau Ninis udah beberapa kali transfer uang ke lelaki itu. Bahkan di chat terakhirnya ya, lelaki itu nyuruh Ninis ini datang ke kosannya, bahkan nyuruh Ninis bawa mobil sekaligus surat-surat mobilnya. Karena ini suaminya pun langsung ngecek surat-surat mobilnya, yang ternyata bener aja surat mobilnya udah nggak ada di situ lagi. Karena ini suaminya pun langsung ke bank tuh untuk ngecek bukti transfer dari rekeningnya, yang ternyata ya Ninis ini udah mentransfer total sebanyak 70 juta dalam 2 bulan terakhir ke lelaki itu. Karena udah sangat-sangat nggak wajar, akhirnya karena inilah suaminya pun langsung ngelapor ke polisi soal hilangnya Ninis ini. Dan saat itu juga polisi pun langsung melakukan pencarian. Di tanggal 8 Juli tahun 2019, tepatnya di hari Senin sore, anak-anak yang sedang main di sekitaran got yang ada di desa Watu Agung itu nyium bau gosong yang aneh. Nah karena penasaran, mereka pun sempat nyari sumber baunya, yang ternyata berasal dari bakaran plastik dengan ukuran gede. Yang awalnya mereka pikir itu sampah plastik yang dibakar aja, tapi karena bentuknya yang gak lazim, jadi mereka pun coba deketin. Dan disitulah mereka pun kaget karena ngeliat kepala manusia ada di dalam bungkusan plastik itu yang masih ngeluarin asap. Karena kaget, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Dan salah satu anak di situ ya langsung ngelapor soal temuan itu ke pamannya di rumah. Pamannya yang kaget langsung ngecek ke got itu, yang ternyata ya bener. Nah jadinya dari sinilah mereka pun langsung ngelapor soal ini ke warga desa. Sampai di sore itu ya warga di sana pun langsung dihebohkan dengan temuan ini. Karena ini mereka pun langsung ngelapor ke polsek terdekat, dan gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan dan langsung berusaha ngecek isi bungkusan plastik itu. Yang mana disitulah semua warga dan polisi pun emang kaget sekaget-kagetnya, karena di dalam bungkusan plastik itu ya ada kepala, potongan kaki, dan juga potongan tangan manusia. Karena bagian tubuh lainnya nggak ditemukan di bungkusan itu, jadi yang di situ polisi yang dibantu warga langsung menyisiri lokasi sekitaran got itu. Mungkin sisa tubuh lainnya masih ada di sekitaran situ. Nah tapi setelah berjam-jam menyisiri lokasi sekitaran situ ya nggak ditemukan sisa-sisa potongan tubuh lainnya. Sedangkan temuan tadi itu langsung dibawa ke RSUD Margono Soekarjo yang ada di Banyumas. Nah setelah diselidiki lebih dalam lagi ya, ternyata tubuh itu adalah tubuh seorang wanita paruh baya. Nah tapi identitas lengkapnya saat itu masih belum diketahui. Terus besoknya di hari Selasa, pihak kepolisian di Banyumas pun langsung mencari informasi apakah ada laporan orang hilang di sana. Yang ternyata polisi pun nemuin info kalau di hari Senin kemarin emang ada laporan orang hilang, tapi di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang emang jaraknya cukup jauh dari Banyumas yang udah masuk di Jawa Tengah. Tapi setelah tahu orang yang hilang di Bandung itu adalah wanita paruh baya yang hilang membawa mobilnya Toyota Rush warna silver, itu pun langsung ngebuat pihak penyelidik pun curiga. Karena di TKP ternyata ada pengakuan dari salah satu warga yang sempat ngelihat mobil warna silver yang melintas di kawasan itu di hari Senin kemarin. Tapi warga
warga itu nggak tahu persis merek dan tipe mobilnya dan nggak ingat juga nomor platnya. Nah tapi ya yang dia ingat platnya itu D, yang mana itu kode plat dari Bandung. Jadinya karena warna mobil dan asal mobilnya yang sinkron dengan identitas Ninis yang hilang di Bandung, pihak penyelidik pun makin meyakini lagi tuh kayaknya ada hubungan soal itu semua dengan hilangnya Ninis di Bandung. Jadinya pihak penyelidik pun terus mendalami informasi soal Ninis ini. Nah yang mana pengakuan dari suaminya juga nih ya kalau Ninis kemungkinan hilang diculik seorang pria yang berkomunikasi dengan Ninis di Facebook. Karena ini penyelidik pun langsung mendalami akun palsu lelaki itu yang bernama Thunderflash. Nah setelah didalamin lagi ya akhirnya pihak penyelidik pun tahu tuh kalau itu ternyata akun palsu karena penyelidik nemuin akun aslinya atas nama Denny. Setelah polisi ngecek informasi dan identitas Denny ini, disinilah mereka pun baru tahu ternyata Denny ini berstatus sebagai residivis spesialis. Karena saat itu ya ternyata dia ini udah 2 kali dipenjara atas kasus pencurian dan juga penculikan mahasiswa di Purwokerto, yang bahkan dia ini baru bebas di tahun 2019 itu. Karena ini polisi pun jadinya ya langsung memburu Denny ini. Sedangkan di sisi lain setelah Denny ini ninggalin mobil Ninis di showroom yang ada di Purwokerto karena tukar tambah mobil tadi, ternyata pemilik showroomnya ngerasa ada yang janggal karena Denny ini ngejual mobil itu bukan atas namanya di surat mobilnya. Nah jadi awalnya ya pemilik showroomnya ini sempat curiga jangan-jangan itu mobil curian. Jadinya pemilik showroom itu pun langsung nelpon polisi dan ngelapor soal Denny ini soal kemungkinan kasus pencurian mobil. Dan kebetulan banget Denny juga saat itu emang sedang dicari pihak kepolisian Banyumas atas tuduhan pembunuhan di sana. Pihak showroom itu pun baru tahu ternyata Denny emang sedang dicari pihak kepolisian di Bandung dan juga di Banyumas soal hilangnya seorang wanita dari Bandung yang hilang dengan mobilnya jenis Toyota Rush warna silver. Nah setelah mobil dan platnya dicocokkan ternyata bener. Disinilah polisi pun baru tahu ya ternyata mobil Ninis udah ada di showroom itu. Dan beruntungnya lagi pihak showroomnya juga sebut kalau Denny akan datang ke showroomnya di hari itu karena ya sebelumnya mereka udah sepakat kalau di hari itu mereka akan ngasih 100 juta lagi ke Denny yang sebagai sisa uang untuk tukar tambah mobilnya. Jadinya ini pun langsung dibuat jebakan yang mana pihak kepolisian yang udah siap melakukan penangkapan ya itu langsung mendatangi showroom itu bahkan siap nunggu kedatangan Denny di sana. Terus di hari Selasa itu juga tepatnya di tanggal 9 Juli Denny pun balik lagi tuh ke showroom itu menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang kemarin dia tukar. Nah pas nyampe di showroom itu setelah dia turun dari mobilnya nih ya polisi pun itu langsung keluar dan dia pun itu langsung dikepung. Denny yang kaget tiba-tiba dikepung ya cuman bisa pasrah yang akhirnya di situ ya Denny pun berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian di Banyumas. Nah di sana ya dia pun itu langsung diperiksa dan pastinya diinterogasi. Karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi apalagi udah banyak bukti yang mengarah ke dia. Akhirnya ya Denny pun langsung mengakui semuanya kalau dia udah menghabisi bahkan memutilasi Ninis. Karena sisa tubuh Ninis di satu box lagi yang saat itu masih belum ditemukan, jadinya ya dia pun itu ngakuin tuh di mana sisa tubuhnya dia buang. Yang akhirnya gak lama kemudian tubuh Ninis pun ditemukan yang udah terbakar di dalam box plastik yang ada di gorong-gorong desa Sampang yang udah masuk wilayah Kebumen. Setelah seluruh potongan tubuhnya ditemukan barulah Ninis pun akhirnya dimakamkan. Nah sedangkan Denny yang udah terbukti melakukan pembunuhan berencana, mutilasi korbannya dan juga merampas barang berharga milik korbannya, ditambah saat itu dia yang berstatus sebagai residivis alias udah berulang kali melakukan tindak pidana yang gak ada jerahnya. Akhirnya di pengadilan Denny pun dijatuhin hukuman matoe. Jadi inilah kasus ini, kayak gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Tapi apapun itu ya soal apa yang dilakukan Denny ini dan juga soal apa yang mereka lakukan berdua, ini menurut aku gila banget sih. Makanya nih dari kasus ini dan juga dari kasus-kasus yang kayak beginian ya, itu nggak pernah berakhir bahagia gitu loh. Makanya dari kasus-kasus kayak ginian harus kita jadikan pembelajaran gitu ya. Semoga kasus-kasus kayak gini nggak terulang di hidup kita amit-amit sih. Dan juga jangan terulang di hidup siapapun dan dimanapun itu. Ya karena hidup kita semua berharga. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.